eh, sebuah anugerah untuk kembali bertemu di tempat ini ya. Saya lihat ada beberapa orang-orang yang mungkin newcomer kali. Wani, saya nggak tahu dengan keluarga kali ya, Wani ya. Selamat datang Wani. Ya, ini adalah tempat di mana tiap minggu orang-orang yang luar biasa berkumpul di sini. Jadi Wani, terus ada Handi. Saya nggak tahu Handi ada di mana dengan gengnya. Saya kaget mereka sudah nunggu di bawah. Saya pikir asyir baru ya di bawah ya, Pit ya. Kok ganteng-ganteng semua, ternyata mereka lagi nungguin untuk naik ke atas. Nah, langsung saja saya coba akan share beberapa hal buat saudara. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh buka hati, saya percaya bahwa tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan menerobosi makin dahsyat hidup kita. Amin. Nah, saya ingin membawa kita, coba kita lihat di kitab Kejadian 22 nanti, ya Andri atau siapa yang di komputer boleh tampilkan nanti, saya lompat-lompat saja ayatnya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ini, biasanya begini, ini biasanya ya, kalau sesuatu didapat sulit, itu biasanya orang bijaksana mengeluarkannya. Ya, makanya tempat-tempat yang murahan itu biasanya karena orang dapatnya gampangan, maka keluarnya gampangan. Tunjukkan pada saya kalau orang ada di tempat-tempat gampangan, biasanya dapatnya gampangan dan memang keluarnya jadi gampangan. Ya. Nah, kalau ada sesuatu yang didapat sulit itu biasanya mengeluarkannya itu lebih bijaksana. Saya tahu itu anaknya Hungling, ya saya berdoa dia akan jadi pembicara untuk generasi berikutnya ya. Jadi dia butuh kehidupan dari mamahnya, percayalah. Jadi makanya perlu dilayani dulu. Nah, biasanya sesuatu yang didapat sulit, sekali lagi itu biasanya orang bijaksana mengeluarkannya. Tapi saya takutnya begini, kadangkala juga jadi orang begini merasa memiliki dari apa yang sulit dapat itu. Itu apa lagi itu? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu ini pendoa sudah berdoa belum untuk ibadah hari ini kok. Oke, nggak ada hubungan dengan itu. Saya nggak tahu itu apa. Nah, itu sinyal apa, Andri? Nggak ya? Aman ya? Aman ya? Sebab tadi gereja tempatnya teman saya mesti didatangkan anti teror sebab ada itu bukan remote dari jarak jauh begitu kemudian apa begitu enggak ya? Oke. Ferry ya? Oh bukan. Apa itu Fer? Oh timer. Oke. Nah kembali lagi. Jadi pewahyuan agak sedikit terganggu saya. Bahwa sesuatu yang didapat sulit biasanya orang menggunakannya jadi bijaksana, tapi di satu sisi bisa saja orang jadi begini, merasa memiliki sampai kemudian tuh seperti jadi keegoisan. Ya, oke. Nah, Tuhan berjanji sama Abraham untuk memberikan keturunan kepada dia, itu waktu dia berumur 75 tahun, bayangkan. Ya kan? Sampai kemudian kalau kita lihat di pasal 15 Kejadian, sampai waktu Tuhan berjanji begini, aku akan memberkati engkau lagi Abraham gitu. Tuhan berkata, Abraham itu sampai pesimis ngomong gini, percuma lah Tuhan ini dengan bahasa saya. Paling yang mewarisi nanti Eliezer, budak saya, paling yang mewarisi dia. Tuhan ngomong enggak, yang mewarisi kamu nanti adalah keturunanmu asli, anak perjanjian. Oke. Nah, waktu Abraham berjanji keturunannya yang asli, ya bukan dari budak, ini keturunan covenant, keturunan perjanjian. Abraham itu dijanjikan di usia 75 tahun, bayangkan. Nah, my question, pertanyaan saya, dia dapatkan Ishak di usia berapa? Ada yang tahu enggak? Kira-kira? Bu Lista? 100 tahun ya, betul banget ya. Betul. Jadi Abraham dapatkan Ishak itu di usia 100 tahun. Jadi dia menunggu janji itu, bayangkan 25 tahun. Coba, sebentar atau lama menurut Bapak Ibu? Lama banget, lama banget. Makanya begini, Tuhan itu selalu menjawabnya lebih. Nah lebihnya itu bukan menurut kita. Kalau Bapak Ibu membaca Efesus kan berkata begini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Jauh lebih apa? Banyak daripada apa yang kita pikirkan atau doakan. Lah lebih banyaknya itu bukan sugih makin banyak, duit makin banyak, bukan itu. Lebih banyak itu begini, lebih banyak prosesnya supaya karakter jadi lebih panjang sabar, lebih rendah hati. Nah itu lebih banyaknya di situ itu.
lebih banyak menurut Tuhan, bukan menurut kita. Ya kan? Nah itu harusnya sudut pandangnya ke situ. Kalau urusannya cuma lebih banyak duitnya, lebih banyak fasilitasnya, ya nggak usah kenal Yesus juga banyak orang bisa dapatkan itu karena korupsi dan sebagainya kan. Oke. Nah waktu dia dapatkan Ishak, nah ini dia, ini kehidupan, this is life. Tuhan ngomong begini satu kali sama Abraham, Abraham, sekarang ini kamu korbankan yang kamu miliki itu ke Gunung Moria. Nah ini. Nah saya ingin mengajak kita, ini saya lagi belajar untuk memang total hidup ini buat Tuhan. Padahal keluarga penting banget kan, penting banget, keluarga itu penting banget Pak Enggan. Sampai orang tua kadang-kala rela pergi ke luar negeri gara-gara anaknya tinggal di sana loh. Sebab hati orang tua itu pada anak-anaknya. Saya punya beberapa teman, akhirnya sekarang pindah dari Indonesia gara-gara anaknya sekarang tinggal di luar negeri. Karena hati mereka ke anak-anak. Apalagi anak cuma satu, tapi anak saya nggak begitu sih ya. Dia tidak akan nyusahin kita lah ya. Mungkin dia yang akan ngikutin saya nanti, bukan saya ngikutin dia. Nah kembali, bahwa keluarga penting banget kan. Makanya LRC kan sekarang punya lagu favorit, harta yang paling berharga. Nah itu lagunya favorit LRC sekarang ini ya. Sebab Budi ternyata seneng film itu Budi. Ya coba, ya saya nggak tahu Budi jadi sekarang lebih romantis, lebih apa gitu. Dia begitu salaman langsung, bagus kan filmnya gitu. Saya pikir film apa kan? Apa The Great Wall atau apa? Ternyata cek toko sebelah. Nah itu kan harta yang paling berharga. Nggak ada yang tahu lagu itu? Katrok berarti. Oke. Kalau nggak tahu berarti katrok saudara ya. Keluarga cemara itu. Oke. Kok jadi isunya ke sana ya, itu membuka pewahyuan tentang bagaimana pembapaan itu ternyata ya. Ya yang belum nonton, nontonlah. Ya kan? Oke. Kembali ke sini. Oke. Nah, ini dia begitu kemudian Abraham bergerak. Nah, saya akan tarik beberapa prinsip dari cerita ini ya. Sebab begini. Waktu Abraham membawa Ishak, ada beberapa material yang dia sudah bawa. Yang pertama adalah dia bawa api. Api bicara apa? The presence of God, anointing, hadirat Tuhan. Yang kedua, Abraham itu membuat mezbah. Mezbah bicara apa? Keintiman, persekutuan, fellowship. Nah ini kan kita lagi fellowship. Ibadah, berdoa, itu talking about fellowship, relationship with God. Kita punya persekutuan dengan Tuhan. Nah yang ketiga, Abraham bawa kayu. Kayu lambang apa? The cross, salib. Jadi semua bagian Tuhan sudah ada. Yaitu mezbah bicara persekutuan, kemudian api bicara hadirat Tuhan, kayu bicara salib, cross. Tapi kurang satu, kurang pengorbanannya yang harus dilakukan. Pak Rubin, masa sih Tuhan kita nuntut begitu? Enggak. Tuhan kita Tuhan enggak birokrasi. Tapi begini, covenant itu enggak seenak-enaknya. Saya makanya kalau orang berkata, Tuhan itu kan Tuhan yang penuh anugerah. Oke, saya setuju banget. Tapi covenant itu begini, karena Tuhan kita itu Tuhan yang covenant. Katakan covenant Bapak Ibu. Covenant itu kan bahasa Indonesianya perjanjian. Ya, covenant. Makanya Alkitab kita itu isinya dua saja, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Covenant. Ya itu dia, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah covenant itu apa sebetulnya? Covenant itu adalah begini, agreement dari dua belah pihak, di mana masing-masing pihak harus melakukan bagiannya. Kapan salah satu pihak tidak melakukan bagiannya, berarti covenant itu akan batal. Misal, Peter jual tanah ke saya, perjanjiannya begini, saya angsur 3 kali, lewat notaris, ada legalnya. Tapi kemudian saya mengingkari perjanjian dengan Peter, ya, saya ingkari perjanjian. Yang terjadi begini, berarti perjanjian itu akan batal. Tapi kalau Peter nggak terima, saya akan disu, saya akan kemudian begini, dimasukkan ke hukum, dan saya akan di punishment, saya akan kena hukuman. Nah kalau dalam bahasa rohaninya begini, itu namanya curse, kutuk terjadi, hukuman itu. Jadi bahwa Tuhan punya bagian, oke, tapi kita juga harus lakukan bagian kita. Nah, Tuhan sudah memberikan bagiannya, api hadirat Tuhan, mezbah fellowship, kayu salib pengorbanan. Pertanyaan saya, korbannya apakah kita siap memberikannya? Ya.
Jadi waktu kemudian Abraham kemudian naik ke Gunung Moria. Nah, kita tahu nanti peristiwanya kan, beberapa hal terjadi, tapi saya akan tarik. Maksud saya begini, memang kalau kita totally tidak memberikan pengorbanan total pada Tuhan, ya kekristenan kita berarti belum betul-betul kekristenan yang seperti Tuhan mau. Ya kan? Sebab beberapa hal yang coba saya akan sodorkan Bapak Ibu semua. Kita baca dulu ya. Coba Kejadian 22 ayat 9 sampai ayat yang ke-11 dari Alkitab kita. Coba yang bawa Alkitab bisa dilihat, tapi kalau enggak saudara bisa lihat di screen ya beberapa ayat ini. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Lalu Abraham mendirikan di situ apa? Mezbah, itu fellowship. Disusunnya kayu, salib, pengorbanan itu dari Tuhan Yesus. Ya, kemudian diikatnya Ishak anaknya itu, diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Butuh ada kehidupan yang memang dikorbankan. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil peso untuk menyembelih anaknya. Wow. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan, dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu nanti bisa membaca. Saya yakin banget. Kalau Tuhan tidak stop, saya yakin pasti Ishak dibunuh saat itu. Ya. Makanya kemudian bahasa berikutnya Tuhan ngomong gini, aku tahu hatimu sungguh-sungguh. Tuhan maha tahu loh. Tapi sampai dia berkata begini, aku tahu sekarang ini bahwa engkau memang sungguh-sungguh punya hati untukku. Berarti begini, memang pengorbanan gak hanya teori, tapi harus dibuktikan dengan sebuah tindakan. Ya. Nah, dari ayat yang kita baca, Bapak Ibu semua, percayalah. Nah, saya tuh tipikal orang yang kalau ngajar orang, gak suka ngajarin akibat, tapi ngajarin sebab. Ya, sebab gini, akibat jangan dikejar, yang dikejar sebabnya. Ya, saya takut orang sekarang banyak diajarin akibat saja. Ya, kamu jadi Kristen, kamu diberkati, kamu jadi Kristen, masa depan cerah, kamu jadi Kristen, semuanya luar biasa. Nah, itu akibat saja. Tapi yang kita perlu kejar adalah sebabnya. Nah, dari ayat-ayat ini saya akan tarik beberapa hal ternyata Bapak Ibu ya. Kalau hidup kita ini total diberikan buat Tuhan, dan saya tahu ini peristiwa bukan hal yang gampang. Itu waktu kemudian mereka lagi jalan loh, waktu Ishak tanya, aduh, saya yakin itu bukan hal yang gampang. Ishak tanya begini, Pap, ya anakku, kayu ada, api ada, mezbah papa mau dirikan, korbannya mana? Pertanyaan saya, Abraham tahu nggak Ishak korbannya Bapak Ibu? Tahu. Wong memang Tuhan suruh Ishak dikorbankan. Tapi jawaban Abraham lebih dari pengetahuan loh. Nanti saya akan beritahu beberapa hal. Itu kalau ada sutradara film India, keren banget itu. Ya, kalau ada sutradara film India kan paling bisa mendramatisir. Coba bayangkan ya. Film India, bayangkan itu kalau ada sutradara film India, pasti begini nih. Abraham ngomong sama Ishak, kamu di sini dulu ya. Dia kemudian pergi ke satu tempat, dia cari pohon yang besar, kemudian tangannya melingkar di sana kan. Kemudian apa yang terjadi? Ketipung mulai bunyi, ketak gendung-gendung. Saya yakin dia akan nangis model Bombay, saya yakin dia akan nangis. Didramatisir loh. Saya percaya begini, Abraham waktu itu hatinya betul-betul tergores-gores luar biasa. Tapi yang gila memang ketaatannya sama Tuhan. Saya beritahu buat Bapak Ibu semua ya, ciri orang taat itu satu, berani menanggung resiko akibat ketaatannya. Nah itu taat. Kalau belum berani menanggung resiko, belum taat. Saya ulangi, bahwa ciri ketaatan adalah berani menanggung resiko akibat ketaatannya, termasuk hidup mereka. Nah itu ketaatan. Kalau kita belum berani menanggung resiko akibat ketaatan, ya belum taat. Coba. Nah saya akan tarik beberapa hal. Kalau kita berani lakukan ini, saya lagi belajar banget. Makanya saya sharekan ini. Saya tadi call Pastor Joe karena hari ini dia birthday, ya, dia ulang tahun, dia lagi di Singapura. Ya, saya call langsung dia, saya ngomong, waduh, makin tua ini. Dia berkata, iya nih Bin, makin tua, 51 tahun. Saya ngomong, kalau ke LRC ikut UMAS loh. Ya, jadi mesti ketemu sama Tante Rika dan yang lain ya. 51 tahun kan udah usia emas. Pak Bun juga kayaknya perlu datang UMAS Pak Bun ya. Jangan merasa muda terus loh Pak Bun ya. Nah, jadi kemudian
Tadi kita ngobrol, kayaknya semua yang lain tuh Wendra, by WA group di Isra. Saya langsung call Kak Jo tadi, Wen. Kak Jo ngomong begini, Bin, gua makin bodoh nih sekarang ini. Gak tahu apa-apa loh, Bin. Padahal seorang Pastor Jonathan Patiasina, orang tajem, pinter sekali kan, pinter banget. Tapi dia ngomong begini, saya makin bodoh, saya makin gak ngerti apa-apa. Loh kalau Kak Jo ngomong begitu, apalagi saya. Berarti makin super bodoh. Iya ya, kita ini ngerti apa sih sebetulnya, Bin? Dari yang kita bicarakan, konklusi kita cuma satu, udah taat saja memang. Ya, taat saja dalam kehidupan. Untuk berani memberikan apapun yang memang Tuhan mau. Nah, saya akan tarik beberapa hal dari, kalau kita ini berani total buat Tuhan, Bapak Ibu. Udah, ini prinsip lagi ya. Tiba-tiba ini muncul lagi, ini prinsip. Kalau kita berani memberikan apa yang ada pada kita, Tuhan itu sanggup memberikan apa yang tidak ada pada kita. Saya ulangi lagi, ini prinsip lagi. Tiba-tiba ini, kalau muncul begitu tuh, tiba-tiba. Kalau kita ini berani memberikan apa yang ada pada kita, yang ada pada kita loh. Jangan ngutang, jangan cari-cari yang lain, yang ada pada kita saja diberikan. Tuhan sanggup memberikan apa yang tidak ada pada kita. Yang belum ada pada saudara apa, saya nggak tahu. Ya banyak lah. Yang masih jomblo kan berarti ada sesuatu yang belum ada pada saudara. Ya, ada beberapa wajah yang belum terbentuk. Nah, itu kan berarti ada keuangan yang ngeri kali itu kalau wajah belum terbentuk ya. Nggak, ada beberapa hal yang mungkin saudara belum dapatkan, planning semua belum tercapai. Nggak apa-apa. Kalau kita berani memberi apa yang ada pada kita, Tuhan sanggup untuk memberi apa yang tidak ada pada kita. Nah, yang pertama dari ayat ini, kalau kita berani total buat Tuhan, first, yang pertama adalah ini dia. Saya tarik beberapa hal. Pengorbanan hidup itu selalu membuka pintu yang namanya Jehovah Jireh Tulurn. Tuhan yang menyediakan. Yang pertama, bahwa di mana ada living sacrifice, tapi totally ya, total begitu untuk Tuhan, maka Tuhan itu akan membuka revelation, pewahyuan ya, yang namanya Jehovah Jireh. Sebab kata Tuhan menyediakan itu munculnya di pasal ini loh Bapak Ibu. Coba lihat ayatnya ya. Coba kita lihat ayat 14 kalau nggak salah. Dari Kejadian 22. Ayat 14 dari Kejadian pasal 22. Andri, ini monitor nggak berbunyi nih, kayaknya boleh dinaikkan nggak? Monitor panggung ini nggak keluar suara, ya, boleh dinaikkan ya. Oke, nah kembali ke sini, thank you. Nah, jadi kata Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, percayalah, Tuhan pasti menyediakan. Amin, Bapak Ibu. Nggak usah takut, nggak usah berharap pada siapapun. Tuhan kita, Tuhan yang menyediakan. Tapi kuncinya adalah waktu totally memang hidup kita buat dia. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Muncul dari peristiwa itu. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yang mau katakan amin? Oke. Tapi kata ini hanya muncul waktu begini. Memang keakuan dikalahkan. Kata ini hanya muncul waktu pengorbanan kehidupan dilakukan. Makanya saya tarik prinsip, ini prinsip lagi yang tiba-tiba saya dapatkan. Prinsip ini muncul. Bahwa untuk kita mengetahui kehendak Tuhan yang terbaik, ya, awal kehendak Tuhan yang terbaik, itu hanya dimulai waktu kita berani mengakhiri keakuan kita. Saya ulangi, awal menemukan apa yang Tuhan mau, itu hanya dimulai waktu kita berani mengakhiri keakuan kita. Ya, jadi waktu kita berani mengakhiri keakuan kita, itu awal kita menemukan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, Ishak itu belajar dari apa yang bapaknya lakukan. Nah, kita coba sekarang mundur ke pasal 26. Ya, ini yang sekarang kita sedang alami. Pasal 26 ayat yang pertama dari Alkitab kita. Coba kita lihat sebentar ke sana. Saya tahu dunia sekarang sedang mengalami ini, Bapak Ibu. Kita ada di masa kelaparan sekarang. Saya kalau bicara kelaparan nggak hanya soal makan minum ya, bukan itu. Karena ada banyak orang kelaparan penghargaan, kelaparan damai sejahtera, kelaparan identitas dalam kehidupan, ya kan?
Saya kalau melihat apa yang sekarang terjadi, wow, orang lagi pada kelaparan semua ini. Ya, nah tanda orang lapar biasanya satu, gampang kesurupan. Ya, orang kalau lapar biasanya kesurupan ya. Kelaparan apa sih? Iya dong, coba. Indonesia krisis tahun 2000 berapa itu yang kerusuhan? 1998. Waktu terjadi kerusuhan, begitu rakyat lapar, itu rupiah terperosok begitu luar biasa. Bahkan saya married dengan istri saya di tahun 99, itu dolar waktu itu mencapai hampir 15.000 lebih, 16.000 kira-kira. Sampai kita sebetulnya mau batalkan resepsi, tapi sekali lagi Allah kita adalah Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan, kita bisa merit loh, ya tanpa meninggalkan utang. Kan paling nggak enak setelah merit utang, kan paling nggak enak itu ya. Sudah dapatnya kurang, utang pula, kan nggak enak itu ya. Nggak, 9 kita merit, after riot 1 tahun itu saudara yang masih ingat dolar mencapai kira-kira mungkin 17.000 atau enggak, saya nggak tahu, 16.000-an kira-kira Pit ya. Tapi kemudian begini, kita tetap bisa merit, kita tetap bisa celebration, teman-teman beberapa luar kota datang untuk kemudian kita sama-sama bisa menikmati fellowship bersama. Nah, Tuhan menyediakan. Indonesia waktu riot, Bapak Ibu tahu semua, waduh, saya lihat di televisi, bahkan saya waktu demo di Jogja, saya ikut turun melihat, waduh, waktu demo luar biasa. Bayangkan waktu penjarahan itu kan, coba, ibu-ibu, bayangkan, ibu-ibu, saya lihat ibu-ibu, itu tangan kanan bawa spring bed, bayangkan, bukan spring bed lagi, apa itu? Ya, spring bed itu, bawa tangan kanan, bawa itu tangan kanan, tangan kiri bawa karung isi apa begitu, kaki masih mencepit spare part motor loh, dia bisa jalan, coba. Saya sampai berkata ini kekuatan dari mana ini? Coba, nah itu dia, orang kalau lapar gampang kesurupan. Nah, berapa banyak orang dalam kehidupan kesurupan penghargaan, kesurupan identitas, kesurupan pujian karena lapar. Nah ini dia, timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Bapak Ibu yang luar biasa begini, begitu kelaparan terjadi, Ishak coba lari dari kenyataan. Tapi saya bersyukur, Tuhan berkata begini, Ishak, kamu jangan pergi kemana-mana. Nah yang aneh Bapak Ibu, ini pewahyuan Jehovah Jireh terjadi. Makanya itu nggak bisa kita dapatkan kalau kita tidak mati pada keakuan. Kalau masih mengandalkan diri sendiri, masih mengandalkan orang lain, susah mengalami Jehovah Jireh dalam kehidupan. Oke, lompat ayat 12. Ini ayat menurut saya aneh banget. Coba kita lompat ayat yang ke-12. Lagi krisis, lagi kering. Tuhan suruh nabur. Nah ini prinsip ekonomi siapa ini? Loh, kalau orang lagi krisis, enggak krisis saja pelit apalagi krisis. Ya, oh ya, saya beritahu ya, tanda orang bertobat itu murah hati. Kok gak ada yang amin? Orang kalau bertobat gak murah hati, belum bertobat. Orang kalau tanda orang bertobat itu murah hati, gak hitungan dalam kehidupan. Oh, ini coba. Tanah kering. Alkitab berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat berapa? Hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Coba di tanah kering, kalau dunia kan sudah nggak perlu lulusan sarjana pertanian lah. Kalau lagi kering jangan nabur. Tapi kalau orang berani menabur di tanah kering, berarti pengharapannya bukan di tanah, pengharapannya pada Tuhan yang menciptakan tanah. Amin. Artinya begini, Ishak nggak terganggu dengan sistem ekonomi yang ada. Sebab Ishak kemudian percaya ada sistem namanya, nah ini, nama Tuhan itu kan ditulis dengan beberapa hal. Misalnya despotes, itu Tuhan yang bertata. Yang kedua kurios, itu artinya penguasa, leader. Tapi ada satu kata Tuhan, ada tahu nggak kata Tuhan ini? Selain despotes, selain kurios, ada satu kata Tuhan, saking sakralnya kata Elohim,
Itu orang Israel itu sampai nggak berani ngomong gini, Elohim sembarangan, nggak berani. Mereka tuh sampai tulis kata Jehovah itu memakai huruf konsonan semua. JH, JH, VH. Dibaca kan susah itu, coba. JH, VH, Paul, coba bisa baca nggak? JH, VH, susah kan? Konsonan semua itu. JH, VH. Saking sakralnya ditulis pakai kata JH, VH. Makanya orang Israel nggak mau sembarangan nyebut nama Tuhan. Nah, saking susahnya sakralnya itu, sampai mereka kemudian ganti dengan satu nama. Selain Kurios, Despotes. Ada yang tahu nggak nama itu? Tuh, populer nama ini sebetulnya. Nah, bukan, kalau Yahweh nanti aliran apa ya? Yahweh, Allah. Nah, itu kata itu ditulis dengan kata ini, Pit. Adonai. Loh, Adonai kan? Coba Adonai. Kata itu dipakai, diganti dengan JHVH yang sangat sakral, diganti dengan kata Adonai. Nah, ternyata Adonai itu adalah ini dia, manajer atas sebuah sistem. Coba begini, tiap sistem punya Tuhan. Ya kan? Nah, sistem apa yang kita anut, itu tergantung dari 3 hal kan. Nilai hidup kita, cara kerja kita, produktivitas hidup kita. Makanya kalau orang sistemnya masih pakai sistem dunia, ya pasti pelit, tamak, egois. Ya kan? Jadi kalau kita belum kembali kepada Adonai, berarti sistem hidup kita belum berubah. Ya kan? Tanda sekali lagi begini, orang kalau sistemnya benar, pasti cara kerja benar, nilai benar, produktivitas benar, dalam kehidupan benar. Jadi ini Ishak itu menggunakan sistem yang lain, namanya Jehovah Jireh. Adonai, sistem yang berbeda. Bayangkan, ini menggempur roh yang sekarang sedang luar biasa. Orang berkata, kita sendiri susah, masa mikir yang lain, kita lagi kering, kita lagi berat, udahlah, irit-irit lah. Tapi yang hebat gini, dia tabur di tanah itu, bayangkan. Menabur di tanah yang kering, karena Tuhan perintahkan. Dan yang hebat hasilnya, ayat yang ke-13. Jadi Bapak Ibu begini, kalau kita tidak berani total buat Tuhan, susah kita mengalami Jehovah Jireh. Ini. Dan orang itu menjadi kaya, akan kian lama kian apa? Kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Wow, diberkati luar biasa, justru di masa kering. Ya. Tapi sekali lagi ini akibat, saya tidak mau fokus pada akibat. Saya mau fokus pada sebab. Sebabnya begini, total diberikan buat Tuhan. Ya, jadi yang pertama begini, waktu kita total berani berkorban untuk Tuhan, yang pertama adalah pewahyuan tentang Jehovah Jireh akan terjadi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Oke, yang kedua sekarang, kalau kita berani total buat Tuhan, ya, saya tahu sekali lagi, ini mesti mematahkan keakuan kita ya. Sebab kalau ini nggak dipatahkan, ya sulit dalam kehidupan. Yang kedua, kita itu akan menerima pewahyuan ilahi. Yang kedua, di mana ada pengorbanan, yang pertama, Jehovah Jireh akan turun dalam hidup kita. Kita punya sistem yang berbeda. Tapi yang kedua, orang akan mengalami apa yang disebut dengan new revelation, pewahyuan yang baru dalam kehidupan. Oke. Pak Rubin, pewahyuan itu apa sih? Yang mau dicatat boleh, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah ini dia, pewahyuan enggak ada urusan dengan gelar sekolah formal. Enggak ada urusan. Sebab pewahyuan itu definisinya begini. Ya, pikiran Tuhan yang tajam ditaruh di dalam roh kita, sehingga menggerakkan kita untuk kita jadi orang yang tepat, di tempat yang tepat, waktu yang tepat, dengan nilai yang tepat, dan hasil yang tepat. Saya ulangi. Pewahyuan enggak ada hubungan dengan sekolah formal. Sebab pewahyuan adalah ini dia. Tuhan dengan pikirannya yang kuat, menerobosi roh kita, menggerakkan kita, untuk kita jadi orang yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan nilai yang tepat, dan hasilnya tepat. Nah itu kesuksesan. Saya ulangi ya, bahwa pikiran Tuhan yang tajam ditaruh di dalam roh kita, ya, untuk menggerakkan kita, bergerak loh, supaya kita ini jadi orang yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan nilai yang tepat, dan hasil yang tepat dalam kehidupan. Saya kasih contoh. Ada ayat mengganggu saya awalnya, aneh banget. Aneh banget.
Kisah Rasul pasal yang ke-16. Coba kita lihat mulai ayat yang ke-6. Kemarin Randy cerita ke saya, Randy, ya. Saya senang loh Ren, kamu main bass lagi ya. Sebab nasibmu memang pemain bass betulnya ya. Nah, dia pemain lama sebenarnya, pemain lama lah ya. Ya itu zamannya harta yang paling berharga, itu zamannya Randy. Dia masih main bass. Nah, Randy cerita ke saya begini, saya ketawa, kasihan sih. Dia berkata begini, ada satu gereja ini, ya untuk relevan, ya mau buka apa lagi gitu ya, kafe lah, apalah. Saya paling ketawa kalau orang ngukur relevan dari fashion. Relevan gak ada hubungan sama fashion. Relevan bukan karena alat musik gerejanya bagus-bagus, ada asap-asapnya, lightingnya bikin, kalau lagi menyembar banget. Kalau lagi sukacita, lampu itu hijau, kuning, merah, biru menyala-nyala supaya orang apa? Relevan gak ada hubungan dengan fasilitas, gak ada hubungan dengan fashion, gak ada hubungan dengan fasilitas apapun yang ada di mimbar. Relevan gak ada hubungan dengan sepatu, relevan gak ada hubungan dengan potongan celana dan sebagainya. Relevan gak ada hubungan dengan itu. Relevan itu hanya satu, waktu orang hidup dalam pewahyuan. Saudara pernah ketemu orang yang modern tapi cara berpikirnya di luar firman, gak relevan. Ya, nggak lagi sedih saja, karena orang ngukur relevan dari begituan. Relevan nggak ada hubungan sekali dengan fashion, relevan nggak ada hubungan dengan fasilitas, relevan nggak ada hubungan dengan asap, dengan lampu, dengan apa, nggak ada. Relevan itu hubungannya dengan orang menemukan revelation. Itu karena begini, hatinya total buat Tuhan. Oke. Saudara, kalau orang tidak hidup dalam pewahyuan, susah diterobosi. Nanti nggak akan jadi orang tepat di tempat tepat, waktu yang tepat, nilai tepat, hasilnya tepat. Ada satu pendeta pernah ngomong sama saya, ngomong begini, kamu ya, kalau naik mobil yang sedang diparkir percuma, walaupun tuh Mercy keluaran baru, ya pendinginnya menyala, tapnya menyala, kamu cuman di situ, kamu nggak akan bergerak. Tapi kalau kamu naik mobil yang bergerak, nah itulah kamu hidup dalam pewahyuan. Apalagi yang nyupir katanya Yesus sendiri, kamu lagi bergerak itu dalam pewahyuan. Nah, saya ingin mengajak kita begini, ini dia. Ini perjalanan misinya Paulus. Ya aneh Bapak Ibu. Saya pernah ada di tempat ini beberapa kali. Dan saya tahu daerah ini, sebab beberapa kali saya ada di sini. Ini ada di Turki namanya. Nah ini dia. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Ini ayat mengganggu saya. Wong penginjil misionaris, mau nginjil kok dicegah oleh Roh Kudus, nggak boleh. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di mana? Asia. Jadi sebetulnya begini Bapak Ibu, dari Yerusalem itu memang sebetulnya paling gampang secara geografis. Turun saja ke Asia lebih gampang. Tapi kok dicegah oleh Roh Kudus loh? Nggak boleh sama Roh Kudus. Coba, berhenti enggak? Ayat 7 ini dia. Makanya kalau kita nggak menangkap pewahyuan, kita bisa tengking-tengking loh. Oh mungkin, aduh ini dari setan nih, jangan-jangan. Nah Bapak Ibu tahu mencegahnya gimana? Oke, Turki dibagi dengan dua geografis kan? Yang pernah ke sana tahu. Di atas pegunungan itu wilayahnya Eropa, di bawah beach pantai itu wilayahnya Asia. Nah Paulus itu punya penyakitnya begini. Orang berkata bahwa dia sakit apa sih namanya? Sakit rabun mata. Enggak. Sampai waktu dia teriak di 2 Korintus 12 bahwa utusan iblis menggocok aku berteriak 3 kali. Tapi Tuhan berkata cukuplah kasih karunia aku bagimu. Dia itu punya penyakit, menurut William Beckley, seorang penafsir Alkitab, itu tafsirannya bagus-bagus. William Beckley punya tafsiran, dia berkata begini, Paulus itu punya penyakit seperti ada masalah di sarafnya dia. Jadi saking hebatnya penderitaan, sering dipenjara, sering dipukul, di tengah alam yang begitu ganas, natural tubuhnya kemudian begini, kena penyakit. Penyakitnya dia adalah itu dia, sarafnya seperti terganggu.
Jadi kadangkala dia itu sampai seperti kejang-kejang begitu. Ya, jadi kalau saudara lihat misalnya ada hamba Tuhan punya kelemahan penyakit, jangan berpikir ini kurang berdoa nih, jangan. Karena tiap orang kadangkala ada kelemahan kan, kita suka menghakimi begitu. Timotius juga punya masalah di pencernaan, makanya Paulus ngomong begini, tambahkan sedikit anggur supaya pencernaanmu bagus. Ya, jadi kalau saya ada sedikit problem juga di pencernaan, ya Timotius juga alami itu. Nah, saudara yang luar biasa begini, waktu kemudian dia coba turun ke Asia, penyakitnya kumat. Jadi penyakitnya itu kumat, murid-muridnya bingung, ya kan? Kemudian begini, mau enggak mau, coba setibanya di Misia mereka mencoba masuk lagi ke daerah Bitinia, ini Asia lagi ini. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka, kumat lagi sakitnya. Sampai mau nggak mau Bapak Ibu, makanya kalau nggak menangkap pewahyuan, kita nggak akan jadi orang yang tepat di tempat yang tepat, hasil yang tepat dalam kehidupan. Saya pastikan ya, saya dalam pelayanan nggak mau didirect oleh siapapun. Ya, nggak mau didirect manusia, nggak mau didrive oleh kemudian kepentingan siapa begitu. Saya betul-betul mau belajar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan. Walaupun kadangkala ya nggak enak, kadangkala nggak gampang memang bayar harganya. Tapi kemudian yang terjadi, coba lihat ayat yang ke-8. Aneh kan? Menginjil kok ditolak. Nah ini dia. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di mana? Troas. Ada legend di Troas namanya The Troy. Bukan The Roy loh, bukan The Troy. Ya kan? Kalau The Roy, Pak Roy. Saudara pernah tahu film ini? The Troy. Dulu waktu itu yang jadi Brad Pitt ya, yang kayak saya lah ya. Enggak lah, kayak Fandi Brad Pitt itu, bukan kayak saya. Oke. Legenda The Troy. Nah, Bapak Ibu, nah ini dia. Saya sempat ke Troas. Ini wilayah pegunungan dan ini wilayah Eropa. Waktu dia ada di pegunungan, sakitnya sembuh, enakan. 2 kali coba mau turun ke Asia, dicegah Roh Kudus, dicegah Roh Yesus. Nah kalau kita hanya membaca dicegah biasa, nyegahnya pakai apa? Pakai sakit. Orang mau nginjil kok dicegah. Makanya saya beritahu ya, nggak atas nama pelayanan itu pelayanan. Saya lagi prihatin, tahu nggak? Ada orang ikut-ikutan pelayanan. Nah saya berharap LRC nggak ikut-ikutan. Kan banyak itu yang ikut-ikutan. Wih, pelayanan gelandangan yuk, lagi tren pelayanan gelandangan. Pelayanan orang yang apa begitu transgender yuk, lagi tren. Yuk ikut-ikutan. Yuk pelayanan apa? Saya terpukul, tahu nggak? Ada satu gereja ikut-ikutan. Begitu pelayanan kasih makan banyak ke orang yang susah. Tahu nggak? Yang dikasih makan itu ngomong begini, Tuhan kita hebat ya, pakai orang Kristen untuk memberkati kita. Coba, mereka punya sudut pandang begini, Tuhan kita hebat ya, pakai orang Kristen untuk memberkati kita. Lawang Tuhan tidak suruh, cuma ngasih-ngasih, gak pernah lakukan evangelism, gak pernah doakan, itu ikut-ikutan tren saja, supaya begini, kalian relevan berarti. Enggak, relevan itu bukan soal fasilitas, bukan aktivitas. Relevan itu revelation. Tuhan suruh enggak? Ya, hati-hati juga di bisnis. Jangan ikut-ikutan kalau Tuhan enggak suruh. Kan kadang-kala ada orang yang mau apa saja. Jangan. Di drive enggak oleh apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Itu pewahyuan. Ya. Saya sempat beberapa kali saya ngomong Randy, aneh kan, Randy sekarang punya bisnis aneh, sesuatu yang nggak masuk di otaknya, tapi Tuhan drive ke sana. Saya ngomong kalau itu memang Tuhan nyatakan, nggak apa-apa, bergerak terus, jangan diikut-ikutan. Dia berkata kok aneh banget apa yang Tuhan percayakan. Mungkin istrinya juga bingung kali ya, orang keren begini mainan kelapa loh, coba bayangkan, loh coba, ya kan, urusannya sama petani. Ya seharusnya kan dia pakai dasi di kantor di Sudirman, bawa tas atau apa ya, laptop dan sebagainya. Tapi aneh, tapi saya ngomong sama dia nggak apa-apa. Kalau memang Tuhan arahkan ke sana, pasti ada tujuan ilahi yang Tuhan terus arahkan ke sana. Nah Bapak Ibu begini, di Troas, ini wilayah Eropa, apa yang dialami? Ayat yang ke-9. Nah ini,
Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan ada seorang Makedonia. Bapak Ibu lihat di map, di peta, Makedonia itu wilayah Greece, Eropa. Ini wilayah Eropa Timur ini, Skandinavia. Ya, sudah nanti akan ketemu itu Bulgaria dan sebagainya. Jadi dari Yerusalem itu, nah ini dia, saya belum selesai. Orang Makedonia berdiri berseru kepadanya, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Nah, nanti baca ayat berikutnya. Begitu mereka tahu itu, mereka bergerak. Oh, ini ternyata Tuhan mau kita ke sana. Mereka pengennya secara gampangan kan masuk saja ke Asia, gampang sudah. Tapi ternyata Tuhan nggak mau waktu itu Asia dulu. Jadi Tuhan nggak mau Asia dulu, bayangkan. Dia naik dulu ke Eropa. Makanya kalau Bapak Ibu kemudian kita tahu sejarah Eropa dengan revolusi industri, kemudian kemajuan hukum dan sebagainya. Kenapa Eropa yang mendahului? Ya memang begitu diterobosi semuanya berubah. Eropa kemudian berkembang secara luar biasa, diterobosi oleh Injil. Tapi karena memang Tuhan yang mau. Kok kita enggak dulu ya Pak? Nah itu nanti, ini yang saya mau beritahu buat Bapak Ibu semua. Selesai kemudian ke Eropa, ya Tuhan enggak turun lagi ke bawah, bergerak dulu ke Amerika. Makanya jangan kaget, tahun 70-an Amerika ngirim banyak misionaris kemana-mana. Itu tahun 70-80. Tapi diawali dari Eropa. Begitu Eropa turun dengan lawatan, itu Injil bergerak ke Amerika. Amerika dilawat Tuhan secara luar biasa. Dan kemudian gini, terus bergerak sampai kemudian gini. Makanya kalau sekarang ini era Asia, ya memang ini waktunya Asia. Tapi jangan lupa, sebentar lagi kembali lagi ke Yerusalem. Berarti selesai sudah. Saya begitu merenungkan ini sekali lagi kembali. Tapi ini semua terjadi waktu kita memang berani total hidup kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Yang mau katakan amin? Nah saya percaya begini, percayalah. Tuhan pasti buat mujizat. Ya, tapi tujuan mujizat kan bukan mujizat itu sendiri. Tujuan mujizat adalah ini dia, supaya hati kita bisa menangkap hatinya. Saya ulangi lagi, Tuhan pasti buat mujizat, tapi tujuan mujizat bukan mujizat itu sendiri. Sebab gini, mujizat proses pembentukan itu hanya fasilitas. Saya ulangi, mujizat proses pembentukan itu hanya fasilitas. Sebab kalau orang tidak mengalami ini, nanti hidupnya mediokritas, nggak bisa menangkap hati Tuhan. Oke, Bapak Ibu nanti kalau sempat dan bisa di rumah, coba baca Yohanes pasal 21, nanti baca saja di rumah ya, Yohanes pasal 21. Alkitab berkata begini, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, beberapa kali ketemu muridnya, tapi beberapa kali enggak. Sampai Petrus ngomong begini sama teman-temannya, yuk kita pergi nangkap ikan di Danau Galilea. Jadi yang ngajak Petrus kan. Waktu kemudian mereka bergerak, Alkitab berkata, tahu enggak, semalaman mereka tebar jala. Dapat ikan enggak? Enggak. Aneh banget. Keluarga nelayan, Petrus itu dari kecil nelayan. Ini Rina pasti tahu, orang Ambon itu biasanya mayoritas kan jagoan di laut ya, orang timur dan sebagainya. Saya punya teman dari Ambon, dari kecil biasa menyelam, nggak pakai alat nyelam, nyemplung ke laut bisa bertahan kira-kira 15 menit tanpa alat selam. Itu bawa jaring melengkung begini Rin, nyemplung begitu keluar bawa ikan. Aduh, itu nafasnya kuat. Hampir kira-kira 15 menit, bayangkan. Kalau saya sih, baru sebentar aja langsung ngap, saya yakin itu ya. Itu 15 menit loh, bayangkan. Saya langsung ingat cerita itu, majalah Bobo zaman saya kecil. Denny manusia ikan, saya masih ingat itu ya. Nah itu Bobo kan dulu, Denny manusia ikan. Jadi dia keluar bawa ikan, dan dia ngomong sama saya begini, Pak Rubin, kita ini keluarga nelayan, kita tahu ikan itu ngumpul di mana, waktu jam berapa. Bahkan dia guyonan ngomong gini, kita tahu ikan lagi pacaran di mana, kencan di mana, kita tahu itu. Nah mereka ini keluarga nelayan Bapak Ibu, semalaman lempar jala, tidak ada satupun ikan yang mereka dapat. Tatap mata saya, orang kalau enggak hidup dalam pewahyuan, saya beritahu, gelar pengalaman, alat kerja kita enggak mampu tolong kita. Saya ulangi, gelar alat kerja kita, kemampuan, pengalaman enggak mampu tolong kita. Hanya Tuhan yang mampu tolong kita. Yang setuju katakan amin. Begitu kemudian mereka lempar nggak dapat apa-apa, mendadak sontak, ujuk-ujuk, tiba-tiba suddenly seketika itu juga majegagik. Itu yang terakhir bahasanya Wendra itu ya. Tiba-tiba
Tiba-tiba tak terduga, suddenly, Tuhan itu suka begitu. Makanya kalau hidup kita melekat sama Tuhan, ada kata tiba-tiba. Tiba-tiba itu begini, artinya kita nggak bisa kendalikan. Tiba-tiba itu artinya begini, Tuhan pasti buat sesuatu. Tiba-tiba itu artinya begini, Tuhan berkata, aku nggak tinggalkan engkau. Tiba-tiba Yesus muncul. Nah, Yesus kemudian ngomong begini, saya suka kata-katanya. Anak-anakku. Anak-anakku. Yesus nggak ngomong begini, kalian itu gimana? 3,5 tahun aku ngajarin kamu. Coba apa hasilnya? Malah sekarang begini lagi, kerja lagi begini. Apa? Nggak. Tuhan ingatkan lagi pewahyuan. Kalian tuh anak-anakku. Apa yang Bapak punya, kamu punya. Bapak Ibu tahu, begitu dia berkata begitu, anak-anakku, dia ngomong sama Petrus, Pet. Ya, saya nggak tahu dia manggil, kalau terus nanti nggak berhenti kan, terus begitu ya, dan nanti nggak berhenti nggak ada remnya. Pet, tebarkan jala di sebelah kanan perahu. Petrus jujur banget. Tuhan suka orang jujur. Ngomong begini, saya suka. Nanti baca Yohanes 21. Tuhan, semalaman saya tebar jala. Dengan bahasa lain dia ngomong, kita capek loh Tuhan hidup ini. Gak ada hasil. Saya nggak tahu ada yang lagi capek. Banyak sih kayaknya ya. Capek ngurusin kehidupan. Capek apalah. Tuhan, semalaman kami nebar jala. Gak dapat satupun. Tapi karena engkau sumber pewahyuan. Oke, kita tebar. Saya yakin. Itu sebelah kanan pasti sudah ditabur itu. Ditebar itu. Begitu ditebar. Alkitab ngomong begini. Sorry ya. Orang kalau nggak hidup melekat sama Tuhan. Hidup dalam pewahyuan. Itu begini. Nebar jala. Jala cari ikan. Tapi waktu Tuhan yang suruh. Bukan jala cari ikan loh. Ikan cari jala. Saya ulangi, itu bukan jala cari ikan lagi, ikan cari jala. Bayangkan, saya yakin itu ikan di bawah bertengkar karena rebutan masuk. Sebab tempatnya terbatas. Mungkin ada yang tendang-tendangan. Antri dong, gua duluan. Warna merokok cepat berenang. Coba, berenang cepat rebutan pengen masuk, bayangkan. Wow, itu ikan rebutan semua masuk ke sana. Nah, total yang mereka dapat, itu ikan gede-gede semua. Jumlahnya ada berapa? 153 ekor. Saya nggak tergoda, ada penafsir berkata itu jumlah spesies ikan yang ada di Timur Tengah. Saya nggak tergoda ke sana karena belum terbukti secara teologi ya. Saya nggak tergoda. Sebab ada pendeta ngomong itu jumlah spesies ikan 153 ekor. Itu jumlah spesies ikan di Timur Tengah. Artinya dari semua hal Tuhan pasti akan cukupkan dalam hidup kita. Tapi yang sangat valid dari angka 153, secara huruf Ibrani 153 itu angka apa? Alfa Omega, awal dan akhir di tanganku. Begitu jalannya ditarik, nggak terkoyak, nggak ada yang bocor. Saya beritahu buat Bapak Ibu semua, hidup dalam pewahyuan nggak akan bocor dalam kehidupan, nggak akan gali lubang tutup lubang, nggak akan bocor dimanapun kita berada. Itu ikan ditarik, nggak ada satupun yang bocor. Tapi sorry, kalau kita berhenti di cerita itu, ya kita hanya berpikir hanya mujizat. Saya ulangi ya, pasti Tuhan buat mujizat, tapi tujuannya bukan mujizat itu. Makanya kalau hanya yang kejar-kejar mujizat, maafkan, Tuhan jadi alat. Berapa banyak orang jadikan Tuhan alat supaya ngalami mujizat? Jangan. Oke, saya mau tanya, yang ngajak mereka cari ikan siapa? Petrus. Nah, ayat itu ditutup, pasal itu ditutup dengan ini. Tuhan ngomong sama Petrus, Pet, kamu itu sayang aku enggak sih, Pet? 3 kali. Tujuannya ke situ. Kamu mengasihi aku enggak, Pet? Gembalakan dombaku. Ya, jadi saya berharap sekali lagi begini, bahwa totally pengorbanan itu akan membuat kita hidup dalam pewahyuan yang kuat.
Saya selesai dengan yang ketiga, setelah ini kita berdoa. Yang pertama tadi jangan lupa, bahwa di mana ada total pengorbanan, Jehovah Jireh turun dalam hidup kita. Yang kedua, di mana ada pengorbanan, ada pewahyuan baru yang membuat kita diterobosi Tuhan untuk jadi orang tepat, di tempat yang tepat, waktu tepat, nilai tepat, hasilnya tepat. Tapi yang ketiga, waktu pengorbanan terjadi, gak panjang-panjang lagi, saya akan selesaikan. Tuhan ketemu orang yang tepat, yang menghidupi kekekalan, namanya Abraham. Ya, sebab coba kembali ke pasal 22 Kejadian, pasal 22 tadi. Yang ketiga, saya minta pemain musik coba maju ke depan, kita selesai. Lewat pengorbananlah kerajaan surga menemukan orang yang tepat, the right man, ya, orang yang memang tepat. Kalau nggak salah, mulai ayat yang ke-16, coba lihat. Kejadian 22 ayat 16. Ini sebetulnya janji di Kejadian 12 diulangi lagi. Ya, surga menemukan orang yang tepat. Saudara, saya ingatkan, ya, saya tidak pernah lupa waktu ibadah tutup tahun, tanggal berapa? Saya yang di sini 31 ya. Ada yang datang nggak 31? Kayaknya Rudi datang ya. Rudi ada di mana? Datang kan Rudi ya 31 ya. Beberapa. Pak Roy datang nggak 31? Oh, lagi ke Rusia kalau nggak salah, atau kemana ya? Nggak, beberapa sudah pergi. Budi, Peter semua sudah pergi ke tanah leluhur mereka kayaknya ya. Jadi sudah pada pergi. Rudi datang sama siapa lagi ya? Beberapa. Yang datang 31? Oh iya, Aji mana Aji? Aji datang. Aji ada ya? Aji datang juga ya. Nah, saya senang sekali sebab waktu itu ada beberapa sharing, ya saya share, Kak Ina share, Kak Jo juga share. Nah, salah satu kata dari Kak Jo yang saya nggak pernah lupa, dia berkata begini, ini mengubah konsep pandangan saya tentang eternal, tentang kekekalan. Dia berkata begini, saya kaget. Itu satu spirit agama saya tergoncang di situ untuk tercabut. Dia berkata begini, bahwa kita itu sebetulnya yang menghidupi kekekalan, walaupun fana secara fisik, tapi kita menghidupi kekekalan sebab roh kita kekal. Jadi kita nggak perlu lagi berpikir nanti ke sana. Sekarang ini kita menghidupi kekekalan. Saya sampai rumah, saya itu kalau sudah pancing begitu, saya di rumah merenung. Istri saya paling tahu saya, kalau saya sudah duduk berjam-jam di meja, berarti saya lagi merenung. Sebab itu saya berpikir, oh iya ya. Jadi selama ini kalau kita hanya kejar-kejar surga terus, nanti lupa. Makanya betul, definisi ini dia. Saya nggak mau kita punya definisi yang keliru. Ini untuk saya terutama. Mulia itu ukurannya jangan yang fana. Mulia itu ukurannya yang kekal. Jadi kita ini kekal walaupun tubuh kita fana. Nah, ukurannya mulia jangan yang fana. Nah, sorry ya, ada orang ukur mulia dari tas, ada orang ukur mulia dari mobil, ada orang ukur mulia dari barang. Enggak, itu merosot. Makanya kalau ada kata kuno, tua, merosot, itu berarti fana. Nah, ukurannya mulia itu yang kekal. Saya beritahu, firman Allah itu mulia. Yang setuju katakan amin. Yesus Tuhan itu mulia, amin. Kerajaan Allah itu mulia. Sebab gini, definisi salah, nilai salah, semuanya jadi salah. Nah, Tuhan itu menemukan orang yang tepat karena Abraham sadar dia sedang menghidupi kekekalan untuk sebuah tujuan. Nah, ini dia. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 17, coba. Ini sebetulnya pengulangan ayat yang pasal 12, pengulangan saja. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya, ada penafsir berkata ini keturunan Abraham dibagi dua, bintang di langit atau pasir di laut. Nah, saya nggak tahu saudara akan pilih yang mana. Sebab kalau pasir di laut berarti terinjak-injak pasir, tapi kalau bintang berarti di atas, nggak terjangkau, tapi untuk jadi berkat bersinar. Saya nggak tahu, itu pilihan kita. Kita mau di mana? Yang pasir itu menghidupi kefanaan, kalau yang bintang itu menghidupi kekekalan. Kan pasir diinjak-injak. Saudara, di pasir kan diinjak-injak itu. Tapi kalau bintang lain, jadi keturunan Abraham dibagi dua.
yaitu pasir di laut yang terinjak-injak atau bintang di atas yang bersinar. Sebenarnya ini ayat misi ini, ya ini pengulangan lagi. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya, ayat 18. Saya selesai dengan ayat ini. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanmu. Tujuannya adalah Tuhan ketemu orang yang tepat karena dia menghidupi kekekalan untuk jadi berkat. Ini bicara soal apa? Misi, penginjilan. Gak ada cara yang lain. Nah, saya berharap 3 hal ini akan membuat kita begini, yuk beri yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan sanggup memberi yang terbaik yang kita tidak miliki. Selamat datang di tahun 2017. Percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama.